di Makassar, Pak Ustadz. Ya, ya. Kalau kita analisa kejadian diri kita sendiri ini, dari terjadinya Alastu, di situ kita merasakan kenikmatan yang sangat besar karena bersama Tuhan. Lalu diturunkan ke surga, ya, jadi meskipun kita dimasukkan ke surga, kenikmatan itu berkurang. Ya. Lalu dari surga kita ditawari amanah untuk bisa turun dari surga masuk ke dunia, tinggal dalam jasad. Itu akan bertambah lagi kesengsaraannya. Itu dari masuknya kita ke dalam jasad, tugas kita adalah sebagai khalifah atau pengganti Allah untuk menyatakan asma-asma Allah. Selama di dalam jasad ini kita dibuat zalim dan bodoh, lupa tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya, peristiwa ketika kita di surga, peristiwa kita ketika bersama dengan Tuhan. Ya, kita dibuat lupa tentang itu. Maka ketika kita merasakan ada kenikmatan di dunia ini, ya, kita menjadi terlena, seakan-akan inilah nikmat. Tapi seandainya diperlihatkan kembali jalur perjalanan kita kembali, atau saya katakan seandainya kita tidak dibuat zalim dan bodoh setelah masuk ke dalam jasad, tidak ada seorang pun yang mau masuk atau mau tinggal di jasad ini. Semua mau kembali. Semua mau kembali ke akhirat. Namun demikian, setelah kita ketahui juga tentang kehidupan akhirat, Tuhan katakan jangan berputus asa dari rahmat Tuhan, karena tugas yang kita bawa ini tugas mulia. Tugas yang kita bawa ini adalah tugas untuk menyatakan asma-asmanya Allah tadi. Sebentar sekali kita akan tinggal dalam jasad. Selama jasad ini masih bisa dipakai, gunakanlah untuk menyatakan asma Allah. Jadi sekecil apapun yang pernah kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, tidak ada yang sia-sia di mata Allah selama kita tidak mengingkarinya. Jadi bertahanlah dulu untuk menyatakan asma Allah selama kita tinggal dalam jasad ini. Waktu yang dijanjikan oleh Tuhan itu sangat singkat. Kita mungkin merasakannya, katakan seperti saya sudah lebih 40 tahun. Ini tidak dirasa, ini memasuki lagi 50-60 tahun. Dan perakhirnya kembali secara tiba-tiba. Ya, kiamat itu datangnya secara tiba-tiba. Kita akan melihat kehidupan di sana, kehidupan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Ya. Kita akan merasakan betapa nikmatnya surga. Kalau tadi dari surga, dari perjanjian agar Allah juga menjadi turunkan ke surga, itu tidak ada nikmatnya surga. Karena kita berangkat dari kenikmatan yang lebih besar. Tapi kalau kita berangkat dari dunia, kita berasal dari sebuah penderitaan. Ya. Di dunia itu ada capek, ada sakit, ada apalagi sakit, penderitaan, ada lapar. Kita jalani semua ini dengan ya biasa itu yang terpenuhi semua tadi kebutuhannya, lupa bahwa ada kehidupan yang sesudah ini, yang sering menderita, yang sering diuji, selalu teringat, yang sering sakit, yang sering melihat orang lain meninggal, yang punya keluarga meninggal misalnya, dia akan selalu ingat bahwa ada lagi kejadian sesudah ini. Jadi cara Allah mengingatkan kepada kita untuk bisa memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki sekarang, seperti itu dibuat kita capek, dibuat kita sakit, ya, dibuat kita diuji dengan orang-orang yang di sekeliling kita, juru angkat daripada kita, supaya kita ingat bahwa kehidupan kita ini sebentar.
Kita hanya menunggu antrian. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Menunggu antrian. Kalau di cerita Yusuf itu disebutkan Allah sengaja membuat kita zalim dan bodoh supaya kita terlupa atau tidak teringat tentang peristiwa-peristiwa gaib sebelum kita terlahir dalam jasad kita ini. Karena kalau kita teringat peristiwa sebelum kita masuk dalam jasad, sekali lagi saya ulang supaya kita paham, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di dunia ini. Semua mau kembali. Apa yang membuat kita ingin berlama di dunia? Kita terlena dengan keadaan ini, karena inilah nikmat yang paling besar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Pada Allah 1000 tidak menyelamatkan. Lebih bagus umur sesaat, tetapi saat itu kita gunakan untuk menyatakan asma Allah. Maka kita akan digantikan dengan yang lebih baik daripada jasad yang kita miliki sekarang. Oke. Jadi jangan hidup kita disia-siakan. Kurang jelas suaranya, Pak Dirman. Kurang jelas suaranya. Ya. Sudah berpisah antara jasad dengan aku itu Pak Ustadz. Ya. Jadi akunya itu sudah kembali kepada Allah begitu. Ya. Aku kembali ke diri yang satu, keadaannya seperti kita tidur. Ya, aku itu tidak ada. Makanya dalam bahasanya Allah menggenggam jiwa orang yang telah mati dan orang yang belum mati ketika tidurnya. Keadaannya aku itu kembali ke diri yang satu dan aku tidak ada. Nah, nanti pada hari kebangkitan yang menurut hitungan dunia berjalan ribuan tahun atau bahkan miliaran tahun, ya, itu tidak terasa bagi kita ketika aku itu dikembalikan lagi ke dalam sebuah wadah pengganti jasad kita. Kita akan merasakannya hanya 1 hari atau setengah hari. Padahal itu dunia sudah hancur lebur semua, habis binasa nih, binasa semua. Tapi kita hanya merasakan perpisahan itu hanya 1 hari atau setengah hari. Jadi kalau katakanlah dalam kondisi kita lagi bincang-bincang seperti ini, ya, tiba-tiba meninggal saat ini misalnya, aku pisah dengan jasad, lalu aku itu berada dalam genggaman Tuhan, aku tidak ada. Tidak lama setelah itu, ya, paling 1 hari atau setengah hari kita rasa kita akan dikembalikan ke dalam sebuah wadah dan kita akan teringat di perasaan tadi saya lagi online. Padahal itu sudah miliaran tahun kita lewati. Nah, persoalan inilah yang menjadi yang membahayakan, yang perlu kita persiapkan tentang hari kebangkitan ini. Ya, berkali-kali Allah ingatkan dalam Al-Quran, kebanyakan manusia itu ingkar akan hari kebangkitan. Ya, seandainya aku keluar dari jasad ini ke diri yang satu dan kemudian tidak ada peristiwa berikutnya, maka aman-aman saja. Yang menjadi masalah, yang persoalan hari kebangkitan, ketika aku itu dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Wadah inilah yang menentukan. Kalau wadah kita ini, pengganti jasad kita ini cacat, terluka, ya, atau banyak sekali luka-luka itu yang biasanya dalam Al-Quran itu wanita pezina. Wanita pezina itu artinya jasad kita penuh dengan luka.
kapan kita masuk ke dalam wadah seperti itu, maka kita akan merasakan penderitaan yang sangat besar. Tetapi kalau ketika kita dimasukkan dalam sebuah wadah yang sempurna tanpa cacat, nah itulah yang dikiaskan dengan sebutan surga. Kita akan merasakan kenikmatan dalam keadaan apapun. Oke. Tapi bukankah wadah yang kita pakai nanti Ustadz, wadah Ya? yang kita pakai tonju pada saat sekarang ini? Ini akan diganti. Ini terikat oleh ruang dan waktu. Ini disebut amanah. Amanah itu artinya sementara jika kita pinjam saja. Ya, siapa yang ingin dibuatkan wadah yang lebih baik daripada ini, maka hendaklah ini dia pergunakan. Apa ini dikembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah dalam artian gunakan jasad kita ini hanya untuk menyatakan asma-asmanya Allah. Berarti kita kembalikan ke Allah. Jangan merasa miliki. Nah, kalau kita menyatakan asma Allah tidak ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, niat untuk mendapatkan balasan dari Tuhan, maka dia akan membalas dengan lebih besar daripada itu. Nah, itu ikhlas 100%. Ini akan diganti kepada kita. Tapi kalau wadah ini berbuat kerusakan di muka bumi, apapun yang kita gunakan berbuat kerusakan itu yang akan menjadi cacat nanti di akhirat. Adapun orang-orang yang cacat selama di dunia, yang dia tidak bisa gunakan jasadnya itu untuk menyatakan asma Allah, maka di akhirat sudah ada memang itu tadi yang cacat. Sudah ada yang menggantinya dia lebih baik. Jadi orang yang cacat 100% terlahir di dunia ini, itu tidak ada hisab yang masuk surga gratis. Tapi kalau sempurna tanpa cacat terlahir di dunia, awas, tanggung jawab besar. Jadi, halo. Ya. Ya, jadi Ustadz selama sebelum hari kebangkitan itu, Ya. selama itu aku digenggam itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak seperti cerita-cerita selama ini kan, misalkan kalau orang meninggal dikembalikan jasadnya, dikubur, disiksa, dikubur, diapakan, di situ pertanyaan segala macam. Jadi ada dimensi siksa kubur itu sama dengan kejadiannya diperumpamakan dengan mimpi. Seperti kalau kita tidur kemudian dikasih mimpi. Ya. Kalau kita dikasih mimpi, seakan-akan perjalanan kita lama sekali, begitu terbawa tidur, kita sebentar kali tadi. Nah, pada saat kita mimpi, ya, kita katakanlah mimpi buruk, kita dipukul atau digigit binatang misalnya, kita akan merasakan sakit. Begitu terjaga dari tidur, untung saya mimpi. Yang bahayanya adalah ketika kita dalam genggaman Tuhan itu, kita diperlihatkan neraka seperti Fir'aun. Fir'aun itu diperlihatkan neraka itu pada dalam Al-Quran. Itulah siksa kubur bagi dirinya. Jadi itu bukan penghakiman. Artinya nanti kalau sudah mendapatkan siksa kubur, begitu hari kebangkitan, ya, dia sudah mendapatkan potong tahanan istilahnya. Tidak, itu baru mimpi tadi. Jadi siksa kubur itu hanya mimpi-mimpi, diperlihatkan kepadanya neraka atau diperlihatkan kepadanya surga. Orang-orang yang diperlihatkan kepadanya surga, dia melihat dirinya tinggal di surga, itu yang disebut dengan dia bahagia, berlapang dada, yang dikiaskan dengan kuburan yang luas. Kuburannya luas. Tapi kalau orang yang diperlihatkan kepadanya masuk ke dalam neraka, dia akan merasakan kesempitan yang sesak, terasa sesak. Nah, itu dibahasakan sempit kuburannya. Jadi orang yang
jasadnya dikubur di dalam tanah, atau jasadnya dibakar, atau jasadnya tenggelam di lautan, atau jasadnya dimakan binatang buas, atau jasadnya meledak di langit dengan pesawat, sama. Katakan hal yang sama. Jadi siksa kubur itu bukan di tanah. Seperti dicerita itu bilang. Dipalu-palui oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, itu maksudnya pertanyaan malaikat dalam kubur itu semua orang akan melihat dirinya cacat atau sempurna. Kalau lengkap semua tadi jawabannya itu dalam dirinya, berarti tidak melihat dirinya sempurna. Jadi kalau ada yang salah, siapa Tuhanmu? Dibilang saya tidak kenal Tuhan. Nah, itu maksudnya dia melihat dirinya itu begini ya, begini merusak. Ya. Ya. Jadi siksa kubur bukan di tanah. Yang menjadi penerangan kubur ya Al-Quran, cahaya Al-Quran. Ya, itulah yang menjadi pemberi syafaat di akhirat nanti. Dia yang menjadikan kita bisa melihat kelengkapan diri kita. Ya. Itulah Al-Quran yang sebenarnya. Dan kalau saya lihat-lihat dia erat hubungannya dengan Yusuf. Kurang jelas kita kurang jelas. Ya. Oh, ini Ustaz, apa? Kira-kira wilayah mimpi itu berada di dimensi apa Ustaz? Atau di setiap dimensi ada bisa memungkinkan mimpi? Maksudnya di dimensi jiwa Jadi, ada juga, atau dimensi ruh ada juga, dan atau dimensi rahasia, atau seperti apa? Semua dimensi itu akan dilewati oleh mimpi ketika Allah ingin memperlihatkan. Jadi perjalanan dari jasad sampai ke diri yang satu, lalu Allah memperlihatkan sesuatu dalam perjalanan ini, apa di dimensi ruh, di dimensi jiwa, atau dimensi jasad, ya Allah bisa perlihatkan itu. Tidak terikat waktu. Di mimpi dari cerita Al-Quran itu dibagi 3. Ya, mimpi yang dicerita melalui kisah Ibrahim, ada yang ditidurkan selama 100 tahun. Ya, di surat Al-Baqarah. Sudah pernah dengar cerita orang ditidurkan dimatikan dalam 100 tahun, ditidurkan dalam 100 tahun? Itu maksudnya keadaan kita dalam tidurnya jasad. Kemudian ada yang 300 tahun ditambah 9 tahun, itu mimpi yang di dimensi ruh. Itu kebenaran. Yang disebut di situ mimpinya Ashabul Kahfi. Mimpi itu di dimensi ruh dia. Jadi ada yang tidak disebut di dalam Al-Quran, mimpi 200 tahun, itu dimensinya jin, berdimensi jin. Yeah. Mimpi yang 100 tahun dimensi jiwa, dimensi jasad. Dimensi jin tadi satu alam dengan dimensi jiwa. Tapi tidak disebutkan di Al-Quran. Yang ada hanya 100 tahun dan 300 tahun. Jadi Allah bisa memperlihatkan tanda-tanda gaibnya melalui perjalanan yang dari jasad kita kembali ke diri yang satu.
Jadi peristinya pada diri kita sendiri. Meskipun kita seakan-akan melihatnya atau merasakannya seakan-akan berada di luar. Dari mana entah seperti apa. Alamnya tiba-tiba langsung berubah, ya. Seperti itulah kisahnya nanti. Contohnya nanti kalau sudah berada di surga atau di neraka, alam itu berubah tanpa dimensi ruang waktu. Dalam kondisi apapun, kalau wadah kita sempurna tanpa cacat, kita akan merasakan kenikmatan dengan keindahan alam itu. Tapi dalam kondisi jasad kita atau wadah kita rusak, kita akan merasakan penderitaan. Jadi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali tentang cerita saya tentang akhirat ini, tentang cerita gaib ini. Ya, tidak bisa kita, maksud saya kalian ini langsung benarkan, ya. Jangan langsung benarkan. Sebelum lihat sendiri, atau rasakan sendiri, atau dengarkan sendiri. Ya. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang mau lihat, bagi orang yang mau berjalan. Masa yang telah berjalan hanya Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, dan jangan disepelekan ini kata diberkahi. Pada diri kita disiapkan jalan yang bermakna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sudah ada pada kita. Kemudian jalan ini harus diberkahi. Bagaimana caranya supaya diberkahi? Ya, jasad kita ini ya harus diisi dengan makanan-makanan yang penuh berkah. Makanya kalau kita makan, ya harus berdoa. Sekarang saya tanya, siapa yang hafal doa makan? Bismillah saja, Ustaz. Bismillah. Dipandang itu doa makan tuh. Allahumma barik lana. Bima razaqtana benar. Allah berikanlah keberkahan dari rezeki. Ini yang masuk ini harus ada berkahnya ini. Kalau tidak berkah ini di sekelilingnya tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau tidak diberkahi tidak bisa dilewati. Jadi makanan perlu perhatikan makananmu dari mana asalnya. Ya. Sekecil apapun makanan yang masuk dalam diri kita, perhatikan baik-baik. Percuma kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana, padahal makanan yang kita makan itu belum menjadi hak kita. Jadi Allahumma barik lana itu bukan sekedar ucapan. Perhatikan juga jangan sampai ya, bukan makanan yang kita makan. Yang pertama. Yang kedua, makanannya batin. Kalau makanannya jasad berupa makanan yang ditumbuhkan bumi, kalau makanannya batin, makanan yang diturunkan oleh Isa dari langit. Hidangan ya, Al-Maidah. Iya. Itu makanannya batin. Ya. Itu harus bersumber dari Allah. Jangan bersumber dari saya. Iya. Makanya beberapa kali saya ingatkan kepada orang-orang yang meminta cara praktik sholat, saya ingatkan jangan. Kalau kita tidak mengetahui
dasar keilmuannya, lebih bagus dengan praktikan. Sudah cukup itu yang dicontohkan oleh Nabi. Apa yang kita lihat dengan apa yang dengan mata kepala kita, gerakan-gerakan sholat itu sudah cukup. Yang penting kita tekuni. Persoalannya nanti ada tarikan nafas, ada menelan, ada mengancing, harus jelas dasar ilmunya. Itu harus bersumber dari Al-Quran. Nah, itu baru bisa diberkati. Jadi negeri itu bisa diberkati setelah makanannya jelas. Oke. Ya. Jadi kembali saya pertanyakan tadi Ustadz. Jadi bagaimana misalnya itu orang yang sudah meninggal? Kita kan selama ini kadang disuruh kirimkan bacaan-bacaan doa atau bacaan-bacaan surah-surah Al-Fatihah, atau mungkin kita misalkan bersedekah atas nama almarhum atau almarhumah. Ya, jadi seluruh amalannya yang meninggal terputus kecuali 3. Itu sebutkan saya kecuali 3. Kalau dia pernah menyampaikan ilmu kepada kita, lalu kita aplikasikan ilmu itu, nah itulah doa kita kepadanya. Apa tadi yang kita ucapkan? Al-Fatihah atau apa? Sebenarnya yang diinginkan bukan Al-Fatihah. Yang diinginkan apa yang pernah dia sampaikan kepada kita itu kita praktekkan. Itu Al-Fatihah yang lebih baik. Karena itu Al-Fatihah itu sebenarnya induk daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu aplikasi tentang aplikasi yang perbuatan baik dalam keseharian kita. Jadi itulah yang aplikasi yang kurang tepat, dibacakan ini atau didoakan. Sebenarnya yang almarhum inginkan itu adalah ada sesuatu yang pernah dia berikan kepada kita, ya, memberi manfaat. Itu yang kita, misalkan dia pernah membuat jalan raya misalnya. Nah, ketika ada orang yang menggunakan itu, maka itu yang sampai kepada dia. Adapun doa-doa yang kita ucapkan seumpamanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Itu doa itu larinya ke diri kita sendiri. Kata muslimin dan muslimat itu diri kita sendiri. Kata yang hidup dan yang mati itu diri kita sendiri. Ya, jadi larinya ke diri. Jadi satu diri ini bernilai seluruh manusia di dunia. Baik yang sudah meninggal maupun yang baru mau lahir. Ini nilainya pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita meminta keselamatan kepada seluruh manusia, sejatinya kita meminta keselamatan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita menyakiti satu orang manusia di dunia ini, sejatinya kita sudah menyakiti diri kita sendiri. Jadi kita selalu dianjurkan untuk mendoakan kebaikan buat orang lain, karena doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi itu Pak. Ya. Jadi doa-doa yang kita kirimkan Ustaz sudah ada lagi gunanya bagi mereka yang sudah meninggal. Bukan tidak ada, kecuali amalan-amalan yang sudah doanya mereka. Itu kembali ke diri kita. Kita doakan untuk apa, misalnya untuk kedua orang tua kita, katakan ini yang lebih baik. Kita doakan kepada kedua orang tua kita, misalnya berikanlah keselamatan kepada kedua orang tuaku. Ini keselamatan kepada kedua orang tuaku itu artinya ini akan menjadikan jasad kita ini menjadi selamat, sehingga perbuatannya nanti keluarnya mengarah kepada perbuatan-perbuatan baik. Ketika ini mengarah kepada perbuatan baik, maka pahala itu sampai kepada orang tua menciptakan jasad ini. Ya, jadi dia bukan ucapan maunya itu oleh
orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, maunya itu kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dengan menggunakan jasad kita ini. Karena disinilah andilnya orang tua kita, sahamnya orang tua kita di situ, di jasad kita. Jadi sebagaimana sikir-sikir tidak perlu tidak hanya ucapan-ucapan saja, perlu dilakukan dengan perbuatan, amalan. Jadi saya ulangi tadi tentang doa-doa yang kita ucapkan untuk orang-orang yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, itu larinya itu ke diri kita sendiri. Oke, kedengaran jelas musiknya nih. Begini lagi kita kalau pengajian di warkop. Harusnya itu pengajian di masjid, bukan di warkop. Lah medawah, dengar musik dia. Dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain, karena prasangka seperti itu menjadikan kita buruk. Ada saja hal yang kita hadapi dan hal-hal buruk yang kita. Jadi biar bagaimana keadaan, hendak kita selalu mendoakan orang lain dengan kebaikan. Hendaklah kita selalu prasangka baik dengan orang lain, karena semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ingat, kita adalah aktor tunggal, ya, aktor tunggal. Yang lain itu pelengkap. Oke. Ya. Halo. Ya. Sekali saya bertanya ini. Kayaknya saya masih sedikit abu-abu tentang penjelasan yang tadi, yang terakhir Pak Ustaz. Begini Ustaz, kira-kira contoh konkretnya seperti ini. Ini kan saya berencana adakan sedekah nih, dengan tujuan bahwa mudah-mudahan pahalanya ini saya tujukan ke almarhumah. Jadi apakah pahala itu akan sampai atau maksudnya kembali kepada diri saya sendiri saja Pak Ustaz? Ya. Jadi kembali tadi ke rumus Nabi yang perkataan Nabi yang mengatakan bahwa ketika orang sudah meninggal dunia terputus semua pahalanya kecuali 3. Ya, yang pertama harta yang diinfakkan. Jadi kalau ada harta istri, harta almarhum yang beliau tinggalkan, masih bisa diarahkan kepada tempat-tempat yang bermanfaat bagi orang lain, sedekahkan. Ya. Apa yang kita maksud dengan pahala ini ya? Pahala itu bukan balasan Pak ya. Pahala itu kalau umpamanya ada cacat pada diri kita, ada yang luka seumpamanya, kemudian kita mendapatkan amal jariah digunakan oleh orang lain, itu bisa mengobati
luka yang ada pada wadah kita itu. Nah, itu dimaksud yang pahala. Jadi pahala itu kesempurnaan jasad kita. Dosa itu kerusakan jasad, kerusakan wadah. Jadi perlu kita perhatikan tentang itu pahala-pahala. Pahala itu artinya kalau memberi manfaat kepada orang lain dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah, itu menjadikan wadahnya diperbaiki kalau ada luka. Maksudnya. Kemudian ilmu yang pernah diajarkan diamalkan. Nah, itu kalau dimaksud anak yang soleh, kalau ada anaknya secara lahiriah, anak yang soleh yang dimaksud itu adalah apabila anak itu melakukan kebaikan-kebaikan tanpa diniatkan apapun, orang tuanya akan mendapatkan itu. Kalau dia punya anak secara lahiriah. Kalau dia tidak memiliki anak secara lahiriah, kata anak di situ adalah makna. Makna anak yatim yang ada dalam dirinya, ketika dia sudah serahkan kepada Tuhan, maka dia menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang dimaksud itu adalah perbuatan baiknya, meskipun sebesar zarah, tetapi ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada niat-niat untuk ria misalnya, maka itu pahalanya tidak terukur, tidak bisa diukur bilang pahalanya sedikit atau tidak. Karena ketika melakukan kebaikan kemudian dia pada saat itu mengganti nama Allah 100%, maka itu adalah kesempurnaan dirinya. Jadi tidak bisa kita pandang enteng kebaikan sebesar zarah. Yang perlu kita perhatikan adalah keikhlasan kita pada saat itu. Tidak ada sama sekali tendensi dalam diri kita untuk mengambil hak Allah. Mengambil hak Allah dalam hal ini ingin dipuji atau ingin dianggap sebagai orang yang dermawan dan sebagainya. Kalau itu terjadi, meskipun kebaikan sebesar zarah, saya ulangi, ya, itu tidak diukur, tidak bisa terukur bahwa pahalanya sekian. Karena perbuatan sebesar zarah itu kemudian ikhlas lillahi ta'ala, berarti kita menggantikan posisi Allah. Dan Allah akan menggantikan diri kita dengan lebih baik. Seluruhnya. Ya. Jadi masih ada waktu bagi kita yang masih hidup ini, karena kalau kita sudah meninggal itu ada penyesalan yang ada ucapan dalam Al-Quran dikatakan bahwa seandainya aku ditunda ajalku, ya, atau aku dihidupkan kembali, fa'asaddaka, aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Orang soleh itu orang berbuat baik. Itulah yang bisa menolong kita, sedekah. Sedekah itu artinya kita memberi manfaat, sesuatu yang berguna bagi orang lain dan alam sekitar kita, dengan catatan tidak ada kemusyrikan. Oke. Ya, Pak Darwis. Ya. Saya mau perjelas dulu pertanyaannya Pak Sudirman tadi, Pak Ustaz. Oh ya. Jadi kan misalnya hubungan suami istri, Pak Ustaz, ya. Ya. Jadi harta misalnya suami yang ditinggalkan oleh istri, yang disedekahkan bisa termasuk itu, Ustaz, yang dimaksud tadi. Jadi harta yang sebenarnya itu adalah jasad kita sendiri. Yang dimaksud dengan harta peninggalan istri adalah apa yang pernah diperbuat oleh tangannya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita menerima amanah, sudah dituliskan kepada diri kita tentang rezeki, ajal, dan jodoh. Itu semuanya adalah jasad kita sendiri. Yang di luar daripada jasad kita ini hanya alat-alat
yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada ini. Iya. Jadi, yes. Ya, lanjut, Pak Jadi, Haris. ya, jadi dari ketiga tadi itu istilahnya itu amalannya terputus. Jadi kalau tidak ada misalnya anak yang soleh dari secara lahiriah dilahirkan, berarti sisa dua ya Pak Ustaz, sisa ilmu dan ada makna hakikat. ilmu dan Ada anak dalam makna hakikat. ya, tapi terkait dengan diri sendiri kalau itu yang dimaksud Pak Ustaz ya. Ya. Terkait dengan diri sendiri. Semuanya juga. Semua terkait dengan diri sendiri. Begini tadi Pak Ustaz menjelaskan tadi bahwa anak saleh itu yang terkait dengan hadis tadi sih Pak Ustaz. Ya. Itu kan ada anak-anak yang memang lahir dari anak yang lahir secara lahiriah. Ya. Itu menjadi anak saleh, itu yang dimaksudkan yang bisa juga membantu mendoakan orang tuanya Ustaz. Kata mendoakan itu ketika anak itu berbuat baik. Ya, termasuk berbuat baik ya. Baik. Ya. Iya. Ya. Jadi kalau itu yang tidak ada, berarti dari 3 hadis ini sisa 2 yang diharapkan tetap 3 Pak. Itu tidak salah, tidak pernah kurang itu di hadis Nabi. Jadi larinya itu ke makna. Oh, kembali ke makna. Salah begini. Jika kita punya A dalam diri kita ini tidak soleh, maka kita otomatis tidak akan melahirkan anak yang soleh. Secara lahiriah itu tidak, kita punya anak itu berantakan misalnya, karena kita tidak pernah mengajarinya, kita tidak pernah menyusuinya kalau seorang ibu, kita tidak pernah memberinya nafkah kalau seorang ayah. Kenapa? Karena tidak beres anak kita. Anak kita yang tidak soleh dalam diri kita. Jadi efek di luar itu hanya tergantung di dalamnya ini. Jadi kata anak yang soleh tadi adanya itu di dalam diri kita. Jadi anak yang ada dalam diri kita ini kalau mau soleh prakteknya harus disembelih. Jadi kita larikan ke makna Pak, karena tadi itu kalau kita ambil secara lahiriah ini banyak sekali yang tidak tepat, ya banyak sekali yang tidak tepat. Yang paling benar itu semua dibawa ke makna. Kemudian seperti perkataan Nabi yang mengatakan bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah kecuali kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu dibawa lari juga ke makna. Itu perlu menjadikan anak kita sebagai anak yang kembali kepada fitrah. Dari kelihatannya tadi itu orang tua berpengaruh, padahal yang dimaksud di situ adalah diri kita sendiri. Jadi setelah meninggal ini Pak Ustaz, kalau di istilahnya Pak Ustaz itu alam barza itu ya alam kembali ke genggaman Tuhan ya. Kalau ke diri yang satu, alam pembatas, tidak ada, tidak bisa lagi kembali ke dunia, ada pembatas. Barza itu pembatas. Iya. Oh. Tapi bisa diistilahkan diistilahkan begitu, bisa diistilahkan alam barza yang dimaksud. Kata barza itu artinya tidak bisa kembali ke dunia. Barza namanya. Ya. Pembatas. Pembatasan, tapi belum juga akhir Ustaz ya. Jadi pembatas antara akhirat itu sudah akhirat. Karena itu jarak antara kematian kita di dunia ini dengan akhirat itu batasnya hanya satu hari atau setengah hari. Kita merasakan seperti itu. Jadi tidak butuh waktu lama, dibilang kita berada di alam barza selama berlama-lama, tidak lama. Iya. 1 hari atau setengah hari. Saya sampaikan ini Ustaz, ini pandangan umum yang kami dapati selama ini. Jadi jadi begini Pak Ustaz. Jadi ada ketika alam arwah itu alam alastu. Ada yang membagi begitu Ustaz ya.
kemudian ada alam dunia sekarang, ya. Ya. Kemudian ada alam barzah, kemudian ada alam akhirat. Jadi alam yang sudah di situ ada penghisaban, kemudian ada apa istilahnya itu ya? Ya, lanjut ya. Iya. Ya, Ada sampai timbangan. ke Ya, lanjut. iya. Jadi itu tadi Pak Ustaz. Jadi barzah itu sama dengan arwah dengan dunia itu beda tipis itu perbedaan anunya Ustaz. Artinya bedanya di situ tipis Ustaz ya. Sama juga dunia dengan barzah juga dengan akhirat begitu. Jadi dimensinya yang beda Pak Ustaz. Istilah dimensi mungkin ya. Karena kenapa Ustaz? Begini Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz katakan bahwa kita ini sisa menunggu Pak Ustaz ya. Istilahnya untuk kembali ya. Ya. Antri ya. Pada saat di dalam arwah juga itu juga antri untuk memasuki alam dunia Ustaz. Apa seperti itu Pak Ustaz? Ya. Artinya pada saat alastu itu kita sama-sama semua. Tidak ada umur yang berbeda. Tidak ada umur yang berbeda Ustaz ya. Ya. Yang berbeda itu pada saat kita antri juga untuk masuk ke alam jasad, alam dunia. Itulah kalau kita melihatnya secara global, secara kenyataan yang ada seakan-akan memang kita banyak ya. Iya. Kita beralastu bersama-sama, terus lahir antri, meninggal juga antri. Iya. Itulah tadi yang saya katakan dari awal bahwa apa yang saya sampaikan ini jangan langsung dibenarkan sampai kita melihatnya sendiri atau merasakan sendiri atau mendengar sendiri kalau ada suara. Di situ letak kebenaran. Selebihnya hal-hal yang seperti Bapak sampaikan tadi tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan. Ya. Bisa jadi itu sebagai asumsi, tetapi yang kita dapatkan kebenaran itu adalah ketika kita melihatnya sendiri. Dan apa yang saya pernah lihat, jangan langsung Bapak benarkan. Yang saya lihat itu saya sendirian. Tidak orang lain terjadi alastu, saya lah manusia pertama. Dan kembali nanti akulah manusia terakhir. Jadi setelah aku terlahir, membuka mata di dunia ini, baru yang lain itu ada. Begitu pula setelah aku meninggal, itulah kiamatnya dunia. Hancur seluruh alam semesta pada saat itu. Tidak ada lagi yang lain. Dan apa yang terjadi ini adalah bahwa apa yang saya pernah lewati dalam perjalananku dari diri yang satu sampai terlahir ke dunia ini, begitu lepas dari alam jasad, saya melewati jalan yang sama, jalan kembali namanya. Jadi tidak seperti yang diuraikan dari alam arwah, alam kandungan, alam kubur, alam barzah dan sebagainya. Mungkin itu pengalaman orang lain barangkali yang apa yang saya alami tidak seperti itu. Jadi kita dalam hal ini tentang persoalan seperti ini hanya terjadi pembicaraan seperti tidak bisa diperdebatkan karena spiritualnya orang berbeda-beda. Iya. Intinya jangan berlepas dari Al-Quran. Gitu. Ya Pak, lanjut Pak. Iya. Biasanya ini Pak Ustaz yang kita umum ini kan itu sumbernya biasanya itu di hadis Pak Ustaz. Kalau iya begitu. Seperti juga Pak Ustaz, ada juga bahwa Nabi Muhammad itu memberi syafaat. Bagaimana mengenai syafaat ini Pak Ustaz? Ya. Saya singgung dulu tadi masalah hadis. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis itu adalah cara Nabi membacakan Al-Quran. Jadi apa yang tertulis dalam hadis seluruhnya itu sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian hadis itu sendiri juga masih bentuknya perumpamaan, bentuknya kiasan. Ya. Ketika kita membacanya harus tetap mohon petunjuk kepada Tuhan, ini apa maksudnya, bagaimana keadaan yang sebenarnya.
Kalau realita yang ada, apa yang tertulis itulah yang diangkat, itulah yang disampaikan, tanpa ada pemberitahuan bahwa maksudnya seperti ini. Akhirnya terjadilah bermacam-macam persepsi, bermacam-macam pandangan. Intinya itu adalah tidak semuanya kita tolak, tetapi yang benar bagi kita adalah yang kita alami sendiri, Pak. Yang Allah perlihatkan kepada kita secara langsung. Sanurihim ayatihna minal afaki wa fi anfusihim hatta yatabayanu anahul haq. Ya, aku akan perlihatkan kepada mereka, yaitu kepada mereka itu banyak orang, bukan hanya satu orang. Tanda-tanda kami di segenap ufuk, ya, seluruh alam semesta, seluruh alam ciptaan, dan juga pada diri mereka sendiri, kita sendiri, hatta yatabayan anahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa inilah kebenaran. Jadi makanya apa yang kita dengarkan dari orang lain, apa yang disampaikan orang lain kepada kita itu tidak bisa kita tulis sebagai kebenaran sampai kita sendiri melihatnya, mendengarnya atau merasakannya sendiri. Gitu. Ya, itu kan Pastor. Jadi kita bagi dua itu Pastor. Jadi kita kan ada zahir kita, ada batin Pak ya. Ya. Jadi contoh pengabdian zahir kita ini misalnya sholat Pastor. Itu sholat kan kalau misalnya penjelasannya di Al-Quran itu tidak terlalu mendetail Pastor, tanpa ada hadis keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Katakan berdiri, takbir, sampai salam itu kan tidak ada secara rinci itu. Tapi kalau Nabi kan hadis Nabi itu kan jelas Pastor. Ya. Itu pengertian saya hadis itu Pak. Sunnah Nabi itu ya. Sebenarnya keadaannya begini Pak, kita sudah membaca Al-Quran, tapi bahasanya perumpamaan, bahasanya kiasan. Ya. Kita tidak menemukan itu gerakan-gerakan sholat dalam Al-Quran, tapi banyak sekali bahasa kiasan tentang itu. Umpamanya ini saja, kita baca surat Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim. Apa maksudnya? Nah ini petunjuk. Kalau di situ ditulisannya Allah yang tahu, nah tidak bisa kita jadikan petunjuk kalau hanya Allah yang tahu. Jadi sehingga apa yang kita sebutkan bilang belum ada di Al-Quran itu terlalu apa ya, kita belum pahami Al-Quran secara keseluruhan. Begini Pastor. Jadi ya saya tidak potong dulu Pastor. Jadi Nabi Muhammad kan itu menerima Al-Quran Pastor. Sekaligus dia mencontohkan dan kita ikuti. Jadi masalah salat ini itu kan dilihat oleh sahabat. Nabi mencontohkan. Jadi kalau kita mau ambil lagi di perumpamaan itu sekira sudah berlebihan karena sudah ada yang nyata. Ya. Nyata ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tugas Nabi itu diturunkan untuk membacakan Al-Quran. Itu tugas Nabi Muhammad. Ditugaskan kepadanya untuk membacakan Al-Quran. Jadi kan pertanyaan pertama, itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Orang-orang di sana, orang-orang yang tahu bahasa Arab, pertanyaannya, untuk apa disuruh dibacakan? Gitu ya. Nah mereka bisa baca sendiri. Kalau tulisannya hanya tulisan bahasa Arab. Artinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang dibaca ini. Nah, itulah tugas Rasulullah membacakan. Ketika Rasulullah itu berbuat sesuatu atau dia mengucapkan sesuatu, ya, termasuk perbuatannya itu adalah gerakan-gerakan sholat, itu hasil membaca Al-Quran. Iya. Ya, jadi perintah Nabi ketika melakukan gerakan-gerakan sholat itu dia katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi apa yang dicontohkan Nabi itu adalah yang kelihatan. Ya, dan apa yang kelihatan itu tidak boleh berubah. Ya. Seperti itu kelihatannya, itu nyata. Dan ada yang tidak nyata. Kenapa ada yang tidak nyata? Karena Al-Quran mengatakan, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Baca dari apa yang kami wahyukan dari kitab dan dirikan sholat.
Salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, Sesungguhnya itu salat jadi itu ya yang mencegah Ustaz maksudkan itu ya. Yang Ustaz masukkan itu ya tadi itu yang sudah dimensi batinnya Pak Ustaz. Yang saya maksudkan ya. saya itu dimensi lahiriahnya Pak Ustaz. Ya, dimensi lahiriah. Yang kita ikuti. Jadi, saya tidak menafikan bahwa dimensi batinnya ada, tapi saya juga tidak harus menafikan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu adalah warisan dari Nabi Muhammad, warisan sejarah yang sampai ke kita. Yang tidak bisa kita menegakkan di salat itu secara batinnya tanpa gerakan-gerakan yang kita warisi secara lahiriah itu. Betul, betul, ya betul sekali itu. Jadi kita mau lakukan batiniah, lahiriahnya tidak. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan kamu tidak dipandang sebagai umat beragama jika kamu tidak melaksanakan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu hukum-hukum Islam, praktek syariat, praktek nyata. Injil itu hakikat Islam, makna dari apa yang kita lakukan. Itu batiniah. Al-Quran itu perjalanannya Taurat dengan Injil yang disebut dengan Isra Mi'rajnya Muhammad. Jadi Muhammad melaksanakan secara keseluruhan Taurat dan Injil. Jadi tidak bisa dipisah selama kita berada pada dimensi lahiriah dan batiniah juga. Kemudian yang saya ingatkan juga tadi perkataannya bahwa perkataan Bapak tadi mengatakan bahwa pengabdian lahiriah itu melalui sholat sebenarnya belum, ya. Pengabdian kita itu adalah melaksanakan tugas kekhalifahan Allah. Iya, Pak. Itulah hamba. Salah satu bentuk pengabdian, ya. Kalau sholat hanya memperbaiki supaya kita mengabdi dengan baik. Jadi belum dikatakan mengabdi kalau masih sholat belum. Nanti sudah teraplikasi dalam bentuk melaksanakan tugas kekhalifahan, di situ dilihat apakah dia sholat atau tidak. Orang-orang yang sholat tercegah dari perbuatan mungkar. Tidak ada pengakuan-pengakuan ketika dia melaksanakan tugas kekhalifahan. Jadi pengabdian itu setelah dia menyatakan asma-asma Allah, itulah janji. Tugas mulia yang diberikan kepadanya yang lebih daripada malaikat. Namun karena dia mesti berhadapan dengan kekuatan hawa nafsu, ya, maka diajarkan kepadanya tentang sholat itu. Sholat yang bisa menolongnya. Jadi bukan sholat, puasa, zakat, haji itu pengabdian kepada Tuhan, bukan. Itu baru proses agar pengabdian kita bagus. Nah, begitu pengabdiannya, mas di mana itu pengabdian? Penghambaan diri kita sebagai budak Tuhan. Masuk dalam tugas menyatakan asma Allah, itulah disebut dengan mengabdi. Jadi tidak bisa tadi dipisah antara sholatnya lahiriah, ada sholat batiniah. Sholat lahiriahnya sudah jelas, aturannya sudah jelas, hukum-hukumnya sudah jelas, ya. Kemudian ada makna di balik itu. Orang-orang yang melaksanakan sholat hanya lahiriahnya saja, ya, perlu dipertanyakan kepada mereka yang melaksanakan itu, tercegahkah perbuatan keji dan mungkar? Kalau tercegah itu sudah cukup. Tapi kalau masih melihat diri kita ini masih dikuasai oleh hawa nafsu, maka patut untuk mengikuti perintah yang pertama, baca kitab. Sebelum dirikan sholat, baca kitab. Karena Bagaimana kalau umpamanya kalau kebalikannya, Ustaz? Dia dengan dimensi batiniahnya itu dia sudah bisa berbuat itu misalnya. Apakah bisa terjadi begitu, Pak? Kita di alam lahiriah, di alam melawan hawa nafsu, Pak. Tidak bisa yang lahiriah ini dilawan dengan batiniah, karena
perintah Allah kepada Muhammad itu fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim. Ini kata Ibrahim ini mengarahkan kita kepada jasad, praktik jasad. Harus ada praktik jasad. Dan dengan melalui praktik jasad inilah cara termudah. Karena kita akan berjalan pada diri kita sendiri. Meskipun perjalanannya itu bersifat batiniah. Jadi harus lengkap di situ. Iya. Karena ini fenomena di masyarakat kan ada yang begitu, Pak Ustaz. Ya cukup sekedar dia bisa eling atau apa istilahnya, Pak Ustaz ya. Jadi ya, artinya dia tidak merugikan orang lain, umpamanya begitu, Pak Ustaz. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, kepada petunjuk Allah, ya. Artinya Allah sudah cukup memberi kita petunjuk, jangan terpengaruh dengan lingkungan. Ya, saya kembali sekarang, Pak Ustaz. Jadi saya kembali sekarang ke definisi yang agama yang sering Ustaz katakan. Jadi kalau sekedar misalnya din itu sekedar misalnya kita datang dan kembali, itu harus dilengkapi juga dengan yang itu, Pak, yang praktek syariatnya, Pak Ustaz. Iya, praktek syariat kita itu adalah mengabdi sebagai. Artinya definisi agama itu tidak harus sampai di situ saja bahwa fitrah penciptaan saja, Pak Ustaz, gitu ya. Harus apa lagi? Harus dilengkapi dengan warisan syariat dari Nabi itu. Kita lihat itu ad-din, definisi ad-din, fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Nah, itu mutlak dulu itu, tidak diganggu. Lalu kemudian dalam proses penciptaan manusia ada ikut milah yang mencipta lahiriah dari ibu dan bapak. Dan itu sebuah masalah. Karena gara-gara itu tadi manusia itu tidak bisa mengikuti fitrahnya secara langsung. Dia bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani. Nah, sekarang kan masalah ada di situ. Nah, untuk bisa memecahkan masalah ini, karena mau tidak mau manusia itu terlahir harus ada lahiriah dan batiniah. Nah, dicontohkanlah melalui Ibrahim dengan cara menghancurkan patung. Kalau sudah menghancurkan patung, baru bisa bertemu bintang, baru bisa melihat matahari, baru bisa melihat bulan dan matahari ya. Jadi hancurkan patung itu teknik. Menghancurkan patung itu adalah praktik lahiriah. Inilah patung ini. Patung itu adalah jasad kita sendiri. Jadi itu perintah kenapa disuruh mengikuti agama Ibrahim, karena kita disuruh berpraktek dengan menggunakan jasad kita secara lahiriah. Nabi sudah contohkan, itulah contoh yang terbaik. Oke. Jadi tetap perlu saya tambahkan, Ustaz. Ya. Jadi Ustaz. Apa Ustaz? Pak Darwis dulu, Pak Darwis. Ya, jadi kalau misalnya ayat yang menyatakan bahwa uswatun hasanah itu ditujukan kepada apakah ke Nabi Muhammad, Pak? Kalau saya maksud begitu. Kepada aku dalam kondisi tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Karena di ayat Al-Quran juga ada kepada Muhammad bin Abdullah. Iya. Itulah tanda nyata keberadaan aku yang ada pada diri kita. Kenapa disebut aku itu sebagai pemberi suatu hasanah itu karena dia memegang itu asma-asma Allah, sifat-sifat baiknya Allah. Disebutlah dia dengan nama Muhammad karena membawa sifat-sifat itu. Jadi yang ditujukan sebagai uswatun hasanah itu Ustaz itu Nabi Muhammad ya. Diturunkan sebagai nabi, sebagai contoh bentuknya adalah Muhammad bin Abdullah. Iya. Itulah contoh terbaik. Dan ayat-ayat mengatakan juga bahwa atiullah wa atiur rasul. Apakah Nabi juga yang dimaksud Rasul di situ dalam itu, Ustaz? Laqad ja'akum rasul min anfus. Telah datang Rasul kepada dirimu. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Anfus itu pernah beralas tuh dari
dari dimensi beralastu lalu masuk ke dimensi ruh, itu yang disebut dengan rasul. Ya, saya kira Pak Andi, silakan lanjut Pak Andi. Sementara dulu Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Perlu saya tambahkan Ustaz. Ya. Ini juga dari perjalanan spiritual gitu yang saya peroleh. Ya. Saya biasa juga berdiskusi. Semua ada dalam Al-Quran. Contohnya sholat. Bilang ada. Gerakan-gerakan sholat itu ada di Al-Quran. Cuman cara aja mungkin belum melihatnya. Saya bilang begitu. Makanya Nabi, karena di Al-Quran itu nggak diurut, makanya sabdanya, lihatlah seperti saya sholat. Nah, disitulah sudah urutannya. Ya. Nah, salah satu contohnya saya bisa mungkin sebutkan kalau di Al-Quran. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa dicari sendiri karena itu memang perjalanan spiritual. Ya. Contohnya ketika kita takbir. Takbir itu kan kenapa harus menghadap keluar tangan yang putih? Telapak tangan, bukan menghadap ke belakang. Nah, di situ sudah dikisahkan di kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia mengangkat tangannya kelihatan putih. Nah, kalau dikembalikan ke diri kita, telapak tangan manusia itu ada yang hitam, enggak? Walaupun sekalipun kulitnya warna merah mungkin. Telapak tangannya pasti putih. Ya. Jadi dan sampai di mana angkat tangannya juga sudah dikisahkan di Al-Quran. Cuma mungkin kita belum menemukannya seperti itu, Ustaz. Ya, artinya begini tadi yang dimaksudkan oleh Pak Darwis dan mungkin juga teman-teman yang selama ini bertanya tentang praktek sholat, dia minta praktek sholat, saya katakan selalu dasar pengetahuannya jelas. Sebelum dasarnya pengetahuan dari Al-Quran itu belum jelas bagi kita, sebaiknya pakai itu yang dicontohkan oleh Nabi, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Nah, kalau kita mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran, nah, berarti kita menemukan batiniahnya atau rahasia sholat. Jadi dasar yang mengikuti praktek sholat itu adalah dasarnya dari Al-Quran. Harusnya seperti itu. Jangan dari apa yang disebutkan orang lain. Kalau yang disebutkan orang lain sudah cukup itu yang Nabi contohkan, cukup itu. Karena ya itulah agama Ibrahim, praktek lahiriah. Oke ya. Kemudian dari saudara bertanya, benarkah semua umat Islam itu akan surga semua? Karena saya mendengar adapun yang banyak dosa masuk neraka, dan sementara tapi akan dibawa ke surga oleh Allah, mohon pencerahannya. Jadi Muslim itu masuk surga tanpa hisab. Yang mendapat hisab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi hisabnya sangat besar, sangat lama. Nasrani hisabnya sedikit. Kita pahami selama ini adalah definisi Islam yang tidak tepat, sehingga mengatakan bahwa umat Islam akan ke neraka tapi sebentar. Ya. Jadi umat Muslim itu masuk surga tanpa hisab, itulah umatnya Muhammad. Kalau masih ragu-ragu, nanti ikut penjelasan tentang agama. Siapa yang disebut dengan Islam dan mana yang bukan Islam, ya, supaya kita terhindar dari kebiasaan menuduh orang lain. Oke.
Itu ya dari Facebook. Salah baca. Saya kira sarafnya IMKD ini terganggu. Suara terganggu. Jadi siangnya salat itu baik. Ya, ini salat yang pertama diperiksa. Ya, karena salat itu kuncinya atau intinya adalah tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu maksudnya semua perbuatan yang salah, yang perbuatan dosa, perbuatan berdosa, perbuatan apa ya? Perbuatan merusak. Sedangkan perbuatan mungkar dia berbuat baik tapi ingkar kepada Tuhan. Suka mengaku-mengaku kalau bahasa standarnya. Jadi kalau sholat bagus berarti tercegah padanya perbuatan keji dan mungkar itu. Berarti otomatis dia akan melihat dirinya itu sempurna tanpa cacat. Maka ibadah yang lain di situ yang laksanakan tugas kalian. Kalau salat 5 waktu yang dicontohkan oleh Nabi itu menyusun kerangka dasar yang ada pada diri kita. Yang saya dapatkan adalah bahwa salat zuhur itu menyusun kerangka wilayah perut kita, asar berada pada wilayah dada, isya itu berada pada wilayah wajah. Sebenarnya pada prinsipnya hanya 3. Tapi ditambah lagi penghubung antara lahiriah dengan batiniah di bagian leher itu salat maghrib. Lalu ada yang sifatnya rahasia, sifatnya disaksikan itu di bagian lain hanya 2 rakaat salat sunnah. Lalu yang lainnya ini yang menyempurnakan adalah salat sunat. Jadi yang salah satu dari 5 salat wajib itu menjadikan jasad kita cacat dan susah untuk bernilai manusia. Jadi perlu dulu salat 5 wajib karena itu kerangka diri kita sebagai manusia. Sesudah itu disempurnakan dengan salat wajib. Ya. Kalau hanya salat wajib sudah cukup kan mampu tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau merasa masih ada kekurangannya, masih perlu ditambah kekuatannya untuk melawan hawa nafsu, maka kata Nabi, jadikan itu salat sunat itu pelengkap atau penolong kekurangan yang ada pada salat wajib. Jadi dia sangat penting untuk melengkapi salat wajib, kekurangan wajib. Demi kesempurnaan diri. Sendoto ketinggalan amat. Ada lagi ketinggalan banyak kayaknya Ustaz. Baru masuk lagi jadi. Ya. Tadi wilayah itu apa? Maksudnya kan kalau tadi waktu saya masuk di pertama itu yang setelah mati itu Ustaz. Itu kan perjalanan aku kalau misalnya kondisinya maksudnya tertahan di wilayah jiwa kan masuk neraka ya kalau istilahkan, terus di wilayah ruh surga ya. terus
Nah, yang menjadi pertanyaan, yang di wilayah jiwa Ustadz, maksudnya kalau pasca kembali dan hanya bisa sampai ke wilayah jiwa, apakah dimungkinkan maksudnya di alam itu ada proses baginya untuk kembali ke alam selanjutnya lagi? Ya, tadi baru pertanyaannya wilayah neraka itu sampai wilayah jiwa yang ke alam dengan jin. Jadi kata Tuhan akan kupenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Itu maksudnya bahwa dimensi neraka itu dimensi jasad kita dan dimensi jiwa. Iya. Yang sering diingatkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ada kata melampaui batas. Dalam penciptaannya manusia, ketika sudah masuk ke dalam jasad, itulah batas terakhir. Tidak bisa lagi jangan keluar dari jasad. Keluar dari jasad berarti melampaui batas. Sejauh-jauhnya perjalanan kita ketika keluar dari jasad, kita hanya sampai pada alam jiwa atau alam jin. Ya. Kalau kita kembali ke dalam diri kita sendiri, ke alam jasad, sebagai manusia, sebagai orang yang zalim dan bodoh, situlah dikatakan mereka meminta pertolongan kepada jin. Dia pikir bahwa malaikat sedang nolongnya dengan segala kesaktian yang dimilikinya misalnya. Padahal kata malaikat, mereka itu adalah penyembah jin, penyembah malaikat. Jadi jalan baik bagi yang terlanjur mengambil jalan ini keluar dari diri, segera kembali masuk ke dalam diri kita, ya, bertobat istilahnya. Untuk bertobat mesti masuk dulu ke dalam wilayah jasad, lalu berpindah di dalam diri kita dari wilayah jasad masuk ke wilayah jiwa, ke wilayah ruh, masuk ke wilayah rahasia. Itu sudah ada dalam diri kita melalui praktik sholat. Jadi kalau kita sudah melaksanakan praktik sholat, misalnya dalam berkali-kali kita melaksanakan praktik sholat, terjadi satu kali pergerakan misalnya, dan kita masuk sampai kepada wilayah ruh, itu artinya kita sudah berhasil menempatkan diri kita pada posisi surga. Namun kalau seumpamanya tertahan pada alam jiwa seperti yang kita maksud ini, ya, sejahat-jahatnya manusia, ya, di dalam dirinya itu ada kebaikan sebesar zarah. Nah, sifat kebaikan yang bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada wadahnya. Berarti tetap ada, berarti tetap ada proses perbaikan sendiri ya? Ya, kenapa wadah itu lebih cepat diperbaiki? Karena dia menggunakan jasadnya. Dia pakai jasad ini sebagai rasa syukur nikmat, kalau bahasa lainnya. Dia syukuri apa yang ada pada jasadnya, lalu dia manfaatkan jasad ini untuk menyatakan asma Allah sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah. Maka wadahnya disempurnakan. Jangan menggunakan kekuatan gaib. Ya. Kalau mau geser apa-apa pakai baca-baca apa itu pakai tangan saja. Kalau menggeser, kalau memperbaiki sesuatu pakai tangan. Kalau mengangkat barang berat pakai tangan, ya. Kalau pakai alat seperti traktor berarti logika jalan. Ini pakai alat juga, pakai jasad juga. Jangan di simsalabim itu barang sampai terangkat. Tidak ada pengganti bagi kita itu kalau itu. Memang terjadi, memang faktanya terjadi. Ada orang yang mampu mengangkat barang berat dengan menggunakan kekuatan batiniah. Tapi itu tidak memberi manfaat bagi dirinya. Justru memberi manfaat karena orang-orang yang melihatnya akan memuji dia. Dan dia akan merasa bangga dengan pujian itu. Itulah yang mengambil hak Tuhan.
Jadi bagus kalau jadi manusia biasa-biasa. Seperti keadaan kita sekarang ini biasa-biasa, Mi. Jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa mencari ilmu para wali. Kata-kata ini sudah dipalingkan mengarah kepada hal yang batiniah. Padahal ilmunya para wali itu bergerak pada alam lahiriah. Biasa juga saya Ketika temukan kenapa? Lanjut. biasa juga ada yang berkedok ilmu laduni, Pak Ustadz. Kalau ilmu laduni berarti kita belajar langsung dari Tuhan bagaimana Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan kepada Adam nama-nama, itu tidak melalui malaikat. Karena ketika ditanya ke malaikat, malaikat tidak tahu. Jadi itulah ilmu langsung, ilmu laduni. Tapi itu ilmu laduni, bukan ilmu gaib-gaib, bukan. Itu Ilmu Ustadz banyak menyatakan biasa asma Allah. banyak yang Sekarang ini contoh wilayah kita kasus wilayah yang kepalsuan. berkedok Ya. laduni, jadi makanya Wilayah kita ini sekarang wilayah kepalsuan, wilayah yang tersembunyinya kebenaran karena tipuan-tipuan yang ada. Wilayah kita wilayah tipuan, wilayah amsal, perumpamaan-perumpamaan. Ya. Kebenaran itu bukan yang nampak dengan mata kita sekarang, ya. Tapi kebenaran itu yang bisa dilihat oleh ruh yang ada dalam diri kita. Jadi dimensinya jin dan dimensi jasad itu masih wilayah palsu. Kalau dimensi jin disebut wilayah sihir. Kalau dimensi jasad disebut wilayah kafir, wilayah tertutupi. Kebenaran tertutupi. Wilayah kafir. Tapi kalau ini Pak Ustadz, dalam hubungan sesama makhluk, apakah dibolehkan manusia bekerja sama dengan jin? Sebagai contoh kasus kan banyak pendahulu-pendahulu yang sebelumnya itu maksudnya dalam bentuk ini mereka bekerja sama dengan jin. Maksudnya dalam hal membangun pembangunan begitu. Maksudnya mereka membangun suatu bangunankah dengan bekerja sama begitu. Jadi kita dari ketika masuk ke dalam jasad, keadaan kita zalim dan bodoh, tidak tahu apa-apa, melihat hal seperti itu pasti kita anggap hal yang luar biasa. Ya, banyak kita cerita dengan penuh bangga ketika melihat gedung-gedung yang tidak wajar dikerjakan oleh manusia biasa, sepertinya dikerjakan oleh jin. Ini luar biasa. Padahal tidak, itu barang-barang tidak ada. Yakin itu tidak ada. Tidak masuk dalam hisab kita nanti di akhirat. Yang terhisab kalau seluruh kita ini bekerja, teraplikasi, menyatakan asma Allah. Yang tadi itu yang menggunakan kekuatan jin tidak masuk dalam hisab, palsu, seakan-akan menolong padahal tidak. Dia membangun sesuatu seakan-akan hebat padahal tidak. Ya. Itulah karena saya ulangi tadi, karena kezaliman dan kebodohan, ketidaktahuan kita seperti ini lemah, ya. Kita selalu ingin berbuat seperti jin dan seperti malaikat. Kita carinya ilmu-ilmu seperti itu. Padahal Al-Quran melarang, Al-Quran sangat melebihkan keadaan manusia dalam kondisi berjasad
Karena dengan jasadnya dia menyatakan asma Allah, di mana hal itu tidak mampu dilakukan oleh dimensi jin dan dimensi malaikat. Sederhana, gunakan jasad ini sebagai pemberian Tuhan, ya. Awalnya karena jasad kita bisa masuk neraka, kita rubah karena jasad ini kita bisa masuk surga. Dipalingkan dari jalan yang lurus, ternyata juga karena jasad kita ditunjukkan jalan yang lurus. Mana